Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, ija'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya di pagi hari ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan, dan semoga yang saat ini sedang sakit Allah segera menyembuhkan segala penyakitnya, dan juga putra-putrinya Allah jadikan anak yang salih dan yang salihah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai terpecah belah dengan adanya masalah. Hadap masalah tersebut dengan akal sehat dan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tonton video ini, kawan-kawanku ya. Mari tonton video ini sampai selesai. Dan bagaimana menurut Anda? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia Raya Merdeka, kita kembali lagi rehat sejenak untuk melihat situasi kondisi yang saat ini sedang terjadi, yaitu huru-haranya si Mukimat yang selalu digembos-gemboskan sampai saat ini. Apakah sudah berhasil? Karena saya lama tak mengikuti medsos ya, 1 bulan. Apakah pertanyaan si Imat ini sampai saat ini masih mampu merobohkan muhibbin yang cinta terhadap para habaib dan kiai? Bahkan yang lebih herannya lagi, saudaraku, geng-geng Mukimat ini mengambil orang-orang yang tolol, ya kan, ya tolol bloon ya, terus diangkatlah menjadi kiai-kiainan. Ketika mereka mentalnya sudah punya, si kiai-kiainan ini untuk berbicara habaib begono begini, habaib begono begini, dengan tujuan maksud ya seperti itu. Boro-boro berhasil, yang ada Imat makin rungkat. Ya alhamdulillah ya. Meskipun mereka dari golongan mereka selalu berkata, alhamdulillah para habib sekarang nyusap. Pada fakta kenyataannya di lapangan malah semakin mekar, semakin mekar, semakin mekar. Justru yang kelihatan semakin kesini kayak PKI, ya saya katakan kayak PKI dan grup-grup mereka, saudaraku. Entah apa itu, dia tuh mengatakan pokoknya Habib Syekh dilarang tampil, Habib Syekh pokoknya begini-begini, ya. Ya, lama-lama mereka ini kan kayak PKI, sholawatan diturunkan, ya, makam-makam digembur seenaknya sendiri, saudaraku. Jadi kebanyakan mereka saat ini mau mengkeluarkan biar bagaimanapun kayak dia itu keluar untuknya, dicocotnya, tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah berhasil. Sudah berapa tahun, saudaraku? 4 tahun ini kan memasuki 2025. Apakah mereka pengikutnya tambah banyak? Banyak iya, tolol. Ya begitu, saudaraku. Dan si Mukimat ini harapannya diundang oleh pemerintah pusat untuk berbicara di panggung-panggung pemerintahan. Tetapi kemarin pada waktu itu saya menyempatkan untuk menonton di media sosial. Yang dipanggil, saudaraku, sahabatku, siapa? Yang dipanggil adalah Gus Baha. Tahu kan? Yang dipanggil pada waktu itu Isra Mi'raj, di mana di Jakarta di Masjid Istiqlal. Pertanyaannya, kenapa kok Gus Baha? Karena kealimannya sudah di atas rata-rata. Saya katakan di atas rata-rata, kenapa? Karena semua santri, hampir semua santri, ketika kesulitan di dalam memberikan tafsiran Quran, larinya ke Gus Baha. Karena Gus Baha saat ini mendedikasikan bahwasanya beliau adalah ahli tafsir.
Kenapa yang dipanggil bukan si kata? Itu siapa itu? Mukimot itu. Karena tidak ada nilai kapasitasnya di situ. Otaknya tak ada. Yang ada itu kebenciannya, saudara. Ya. Karena memang saya itu lama tak live, otomatis ya penonton naik turun tak apa-apa ya, saudara. Yang penting saya itu menyampaikan. Yang penting saya itu memberikan spirit. Entah itu spiritnya itu masuk terhadap panjenengan atau enggak, itu bukan urusan. Yang penting saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, saya sampaikan. Apa yang itu saya anggap adalah suatu kebenaran, saya ucapkan. Gak takut, saudaraku. Kembalinya dari pihak pemerintah pusat, kemarin diundang, yang diundang itu di depan itu Menteri Agama, sebelahnya Menteri Agama itu Gus Baha, dan sebelahnya para habaib. Dan di geng-geng pembenci habaib, gengnya Imat, kok gak ada yang nangkring di situ, kenapa? Masa sampah dikasih dipanggungkan, gak mungkin, saudaraku. Maka buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang paling bagus. Ya. Aduh, harapannya pemerintah pusat, ya kan, dengan dikeluarkannya nasab habaib ini supaya mereka diambil untuk ditampilkan di media besar, disejajarkan dengan para pemerintahan. Tetapi faktanya tidak ada yang dipanggil. Kenapa, saudaraku? Ya karena kita itu kalau membuang sampah harus pada tempatnya. Nah terus yang dipanggil siapa? Yang diambil adalah wa murabbi ruhina, kita semuanya, Gus Baha dan para habaib, para kiai, para asatid yang mempunyai, tidak seperti mereka yang dikedepankan adalah suatu kebencian. Persis kayak PKI, saudaraku. Solawatan, ya kan, digembur-gemburkan biar bagaimana kita turunkan Habib Syah. Entah itu dari Jember, entah itu dari Banyuwangi, yang kemarin dari Nganjuk. Fakta kenyataannya dia keluar-keluar kayak gitu, tak ada yang berhasil, saudaraku. Ya kan, sudah malu, dia buat malu sendiri, dasar memang gak punya kemaluan. Aduh. Begitu, saudaraku, ya. Karena pada dasarnya mereka ini ya seperti itu. Benalu itu harus kita singkirkan. Tetapi dengan adanya benalu itu kita pun juga tahu, oh ya, berarti ini yang benar, oh ini kaum-kaum comberan yang sampah. Jadi biar ada perbedaan, saudaraku. Oh ini yang ngaku-ngaku cinta terhadap dzurriyyah Kanjeng Nabi, yang ini kepingin diakui dzurriyyah ya padahal palsu. Gengnya siapa? Mukimat. Ya seperti itu. Kowar-kowar sampai saat ini tak dapat hasil. Inginnya diambil pemerintah untuk mengedepankan perdamaian, untuk dia dikasih panggung. Fakta kenyataannya hancur, saudaraku. Sudah hancur berantakan pula dia mengeklaim, oh habaib saat ini sudah kalang kabut. Tidur kau, ya kan, kayak tikus. Itu gak ada sekelasnya sama Gus Baha. Gus Baha itu tidak akan pernah ngereken orang-orang seperti itu. Masa ketika Anda makan, saudaraku, makan enak, bener-bener enak, ada lalat, terus ada lalat, yuk kita campakkan, biarkan itu. Gak mungkin Gus Baha meladeni orang-orang ya tolol kayak gitu, gak mungkin. Karena Gus Baha itu memang dedikasinya ngaji. Begini, sesuatu kezaliman, apapun itu bentuk kezaliman yang didasari dengan kekuatan full, ya kan, suatu kezaliman dia bareng-bareng, terus ada suatu kebenaran sedikit. Pasti kalau kebenaran ini seandainya sedikit, kan, saya contohkan, dia berani, Allah akan memberikan hatinya ini orang-orang yang zalim ini keder, takut, mental hilang. Tabarakallah. Nah demikian sahabat-sahabatku tanggapan dari Muhibbin ya, sangat-sangat luar biasa. Nah demikian sahabat-sahabatku,
videonya. Jika terdapat hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat, jangan sampai terpecah belah, dan tetap mengikuti pendapat ijma ulama-ulama kita terdahulu. Tinggalkan jika ada oknum ulama, kiai, ustadz, gus yang mengajak untuk perpecahan atau mengajak untuk meninggalkan habaib, membenci habaib, jangan diikutin, jangan mau mengikuti mereka, tinggalkan saja mereka ya, karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan seperti itu. Jika benar-benar ulama itu adalah mendidik umat untuk memberikan ilmu apa-apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu ulama, bukan mengajak untuk perpecahan. Tuh, sahabat ya. Nah, jika kalian ingin selengkapnya video ini, tonton di channel Camani Kiringan ya. Oke, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.